Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada para mahasiswa sekalian, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris, kali ini kita akan mengikuti kuliah manajemen pendidikan yang sudah cukup lama sekali ya. Terpaksa kita tidak bisa berjumpa secara langsung tatap muka karena pandemi COVID-19 ya. Ini memang ternyata sampai saat ini kita belum bisa ketemu, dan bisanya hanya melalui online video seperti ini. Tentu tidak ada yang perlu kita permasalahkan karena semuanya mengalami kondisi seperti ini. Dan kali ini saya mencoba untuk menyampaikan kuliah yang terakhir ya, dengan menggunakan YouTube yang semula kita melakukan diskusi online dengan tugas-tugas, dan saya kira itu juga sudah memadai. Oleh karena itu hari ini kita akan menyampaikan materi kuliah manajemen pendidikan. Adapun tema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah tentang akreditasi sekolah. Kira-kira gambaran mindset saudara tentang akreditasi itu apa? Saya kira sudah ada gambaran ya, sering mendengar istilah tentang akreditasi. Nah, kita akan bahas step by step. Akreditasi itu apa sih? Tidak lain adalah suatu proses penilaian secara komprehensif ya, terhadap kelayakan suatu lembaga pendidikan yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk sertifikat pengakuan dan peringkat kelayakan yang dikeluarkan oleh lembaga mandiri dan profesional. Lembaga mandiri di sini disebut adalah Badan Akreditasi Nasional Sekolah atau Madrasah. Yang akreditasi sekolah ini, saudara, itu mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Kalau kita lihat perkembangannya ada 4 fase. Yang pertama dulu yang diakreditasi hanya sekolah swasta saja, sementara sekolah negeri tidak diakreditasi karena dianggap sekolah negeri itu sekolah yang sudah terstandar atau sudah mutu, sehingga apa? Sekolah swasta ini menjadi objek akreditasi. Dan pada saat itu juga jenjang akreditasinya hanya sekedar terdaftar, diakui, dan disamakan. Jadi tidak menunjukkan suatu bentuk kualitas yang real di bidang apa, kelebihan dan kelemahannya. Kemudian fase kedua dilakukan tidak hanya swasta saja, tapi juga negeri. Jadi swasta dan negeri sama. Nah, hanya sekedar untuk mengecek melalui pertanyaan sehingga jawabannya dari instrumen-instrumen yang diajukan itu hanya dijawab ya atau tidak. Ya atau tidak. Jadi tidak ada penilaian kuantitatif maupun kualitatifnya. Nah, kemudian fase berikutnya ini sudah mulai maju ya, yaitu dengan melakukan standar nasional pendidikan.
yaitu apa? Berbasis standar nasional pendidikan, yaitu 8 standar, 8 standar SNP, standar nasional pendidikan itu adalah peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005. Silahkan nanti di download, itu lengkap di sana, yaitu ada 8 standar pendidikan. Nah, objek dari akreditasi ini adalah 8 standar tersebut. Nah, di sini juga masih mengalami perkembangan yang sedang berlaku dan ini sedang akan ada perubahan, yaitu lebih pada berbasis data atau administratif saja, sehingga ada kesan penilaian ini hanya mementingkan bukti-bukti fisik, data administratif, sehingga yang sekolah besar dan sekolah kecil itu bisa saja nilainya sama. Yang sekolah besar dapat nilai A, sekolah kecil juga nilainya A. Kenapa? Karena yang ditanyakan sama, sementara untuk membuktikan bukti-bukti fisik yang diminta oleh asesor, ini namanya asesor yang menilai, itu cenderung bisa di copy paste dan bisa dilakukan secara istilahnya lembur gitu ya, bisa lembur, sehingga banyak sekali terjadi sekolah kecil, sekolah yang sebenarnya tidak begitu bagus tapi juga dapat A, sementara sekolah yang bagus itu juga dapat A, sehingga ini tidak menunjukkan perbedaan kualitas ya, gradasi dari kualitas sebuah sekolah. Maka tahun 2020 ini sedang dilakukan perubahan, yaitu tidak berbasis data atau berbasis administrasi, tetapi berbasis kinerja. Nah, yang berbasis kinerja ini baru akan dimulai tahun 2020 ini. Nah, kali ini kita akan menjelaskan akreditasi sekolah yang sebelum tahun 2020. Namun sebelumnya kita lihat dulu apa sih sebenarnya tujuan akreditasi sekolah. Yang pertama adalah memberikan informasi tentang kelayakan sekolah madrasah atau program yang dilaksanakan berdasarkan SNP, Standar Nasional Pendidikan. Yang kedua, memberikan pengakuan peringkat kelayakan, yaitu dapat A atau B atau C atau tidak terakreditasi. Yang ketiga, memetakan mutu pendidikan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan. Yang keempat, memberikan pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan atau stakeholder sebagai akuntabilitas publik. Itulah tujuan akreditasi sekolah. Saudara, untuk yang akreditasi sekolah sebelum 2020 ini kita akan cermati ya. Yang pertama kita melihat syarat-syarat akreditasi. Sebuah sekolah baru bisa diakreditasi itu syaratnya apa? Yang pertama adalah memiliki surat pendirian atau status sekolah. Yang kedua, memiliki siswa di semua jenjang kelas. Yang ketiga, memiliki sarana dan prasarana pendidikan. 4, memiliki tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. 5, melaksanakan kurikulum nasional. Dan yang keenam, telah menamatkan siswa. Itu baru bisa diakreditasi. Jadi kalau salah satu belum memenuhi syarat, belum bisa diakreditasi. Saudara betul-betul memahami petunjuk teknis pengisian instrumen akreditasi dulu. Kemudian kalau sudah diisi
yang berupa evaluasi diri, ya, berusaha untuk mengisi lagi instrumen pengumpulan data dan informasi pendukung akreditasi. Jadi apa saja yang diajukan agar dalam evaluasi diri yang sudah diisi tadi bisa dibuktikan sehingga nilainya tidak tidak jauh dengan apa yang diharapkan. Kemudian teknik pensekoran dan peringkatan hasil akreditasi ini juga harus dipahami oleh sekolah. Kemudian karakteristik dari instrumen. Nah, dari instrumen dijabarkan dari 8 komponen atau standar nasional pendidikan. Seperti tadi sudah saya sampaikan bahwa objek sasaran dari akreditasi sekolah ini adalah 8 standar pendidikan, yaitu standar isi, standar proses, standar tenaga tendik, ya, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, standar biaya dan seterusnya. Jadi nanti saudara bisa